Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Yes. Tepuk semangat oke. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Na. Aha aha. Na. Aha aha. Yuk, anak-anak semua, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu dipimpin Mas Galang. Keras. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selesai. Salam. Selamat pagi guru. Selamat pagi, selamat belajar kembali dalam keadaan sehat walafiat. Coba perhatikan. Silahkan dilihat kanan kirimu, adakah sampah atau tidak? Nah, tidak ada ya. Sudah bersih semua ya. Kelas yang bersih membuat kita menjadi apa? Nyaman untuk belajar ya. Coba sekarang duduknya yang rapi dahulu. Ya. Nah, ini sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Sebelum Gurina bagi kelompoknya lagi, siapa hari ini yang tidak masuk sekolah? Semua masuk ya? Alhamdulillah. Faizal sudah sehat ya? Alhamdulillah ya. Gurina ingatkan lagi, kalau kamu tidak masuk sekolah, Gurina diberitahu dulu. Kenapa? Takutnya orang tuamu taunya kalian masuk, padahal kamu belok kanan, belok kiri, ya tak? Ada sebuah kejadian, ya. Orang tuanya tahu anaknya itu masuk sekolah, tetapi dia malah belok ke kanan. Terjadi sesuatu, sekolah otomatis yang disalahkan. Kalau jangan seperti itu ya. Pintar. Anak-anak semua, sebelum kita mulai pelajaran lagi, untuk menambahkan semangat nasionalisme, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Mbak Koirin. Silakan maju ke depan. Yuk semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah
tugas dari Bu Rina, PR dari Bapak Ibu guru yang mengajar kalian, seumpama kalian kesulitan dalam mengerjakan, misal kerangka manusia dibagi menjadi berapa bagian. Ya, kalian kesulitan dalam menjawab soal-soal tersebut, dan pada saat itu orang tuamu super sibuk, ya, mama belum pulang, papa juga belum pulang, kakak juga masih kuliah. Apa yang kalian lakukan? Ya, dalam menjawab itu apa Mas Ella? Pakai Google, Bu, pinter. Ada lagi yang pakai apa lagi? ChatGPT, Bu, pinter, ya. Berarti sering nih, ya. Ya. Ya udah. Enggak apa-apa. Karena itu perkembangan zaman itu IT harus kalian kuasai. Nanti segala macam pekerjaan di kehidupan kita sehari itu menggunakan IT. Ya. Misalkan kita mau makan, ya. Belum masak ibumu. Ada robot, ya. Robot itu disuruh masak. Wah, ya kan? Seperti di luar negeri, ya kan? Masak saja sudah menggunakan robot. Cuci piring, ya. Cuci piring, membersihkan rumah, ngepel, itu sudah menggunakan robot. Menjemur pakaian itu loh, menggunakan robot juga. Sungguh canggih IT sekarang, ya. Bagian pada saat kalian menggunakan ChatGPT, apakah jawaban itu selalu benar? Tidak, ya. Kenapa? Alasannya kenapa? Ayo, ada yang tahu kenapa? Misalkan kamu tanya sesuatu tentang agama, surat Al-Kautsar diturunkan di, nah, kalian kebingungan, kesulitan, cari di ChatGPT. Nah, ternyata ChatGPT tidak selamanya benar. Nah, kenapa? Alasannya apa? Ya, ada yang tahu kenapa ChatGPT? Terus ada lagi yang sering kalian gunakan, Cici, ya. Cici, tahu Cici? Nah, bukan Cici orang Cina loh, ya. Cici, ya, yang ada di Google itu. Nah, Cici tanya. Nah, itu tidak selamanya benar. Kenapa? Alasannya apa? Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu? Brian? Tahu nggak? Kenapa Cici, ChatGPT, ya, itu tidak selamanya benar? Ayo, kenapa? Alasannya apa? Alasannya apa? Tidak ada yang tahu? Kenapa? Karena yang membuat siapa? Manusia. Nah, AI ini buatan manusia, kecerdasan buatan manusia, pasti punya salah, ya dah. Nah, tidak selamanya ChatGPT, Cici, ya toh, itu benar semua, ya. Kalau benar semua, kalian tidak perlu belajar. Maka dari itu, kalian walaupun sudah ada, ya, AI ini ada macam-macam, ya toh, ada YouTube, ada Canva, ya, terus bermacam-macam lagi. Nah, itu kalian harus mempelajari lagi, ya. Misalkan tadi di situ dijawab, ya, kerangka manusia ada berapa? Di Cici tadi dijawab hanya ada 2. Kok masuk ada 2? Salah apa benar? Salah. Kalian buka lagi bukunya, ya. Karena AI ini adalah kecerdasan buatan, harus kita kembangkan lagi. Dan, ya, pada saat, ya, nah, misalkan ini
saudara. Ya. Tolong di Sherlock dong. Ya, di Sherlock. Ya, di Sherlock, akhirnya di Sherlock. Apa yang terjadi? Adakah yang pernah kesasar? Pernah, ya kan? Nah, Naomi kesasar di mana? Nah, ya betul. Naomi mau ke Pemalang, ke Pekalongan. Nah, ternyata di GPS tadi, di map tadi keliru. Masuknya ke hutan-hutan. Loh, ternyata nembus lagi ke jalan tol Pekalongan. Ya, seperti diputar-putar. Pernah seperti kejadian seperti itu? Pernah. Ya, pengalaman Burina. Burina mau ke pemandian Senjoyo. Tahu? Salatiga. Nah, karena belum tahu daerah sana ya, Burina pakai map. Ya, pemandian Senjoyo. Nah, biasanya kan 100 meter belok kanan. Ya kan? Nah, Anda akan memasuki wilayah A. 50 meter lagi belok kiri. Lurus, di depan ada pertigaan. Ya, seperti itu tak? Nah, di map. Ya. Mbaknya nggak capek ya, Cah, ngomong terus ya. Nah, pernah Mbak Burina itu seperti itu. Mbaknya bilang 1 kilo lagi belok kanan. Nah, dan lurus saja. Dan ternyata Cah, setelah Burina belok kanan, ya itu naik mobil, belok kanan 50 meter belok ke kiri. Belok kiri ternyata tembusnya apa? Makam Senjoyo, bukan pemandian Senjoyo. Anda telah tiba di tujuan. Duh, memangnya mau jaloh apa gimana ya? Burina mau ke pemandian Senjoyo. Ternyata, nah di sini loh Cah, ada positif dan negatifnya dari AI ini, kecerdasan buatan tadi ya. Sehingga apa? Pengembang harus apa? Harus apa lagi? Harus apa? Ini kan dibuat oleh pengembang toh Cah, pembuat kan? Nah, seorang pembuat map itu harus apa? Harus menambah, nah, tempatnya lagi, harus memperbaiki lagi, ya kan? Misalkan ada kejadian lagi Cah, saudara Burina juga menggunakan map pergi ke Gunung Kidul. Ya, Gunung Kidul kan jalannya naik turun, ya kan? Nah, 100 meter Anda akan tiba di tujuan. Ternyata apa Cah? Di depan itu jurang. Bayangkan, kanan kiri pohon jati, di depan jurang. 100 meter Anda akan tiba di tujuan. Nah, maka dari itu pembuat map tadi ini harus mengevaluasi lagi, ya, harus mengembangkan lagi. Benar tidak jalan tadi, ya kan? Harus bertanggung jawab untuk tidak kecelakaan. Paham? Jadi ya. Nah, lagi Shopee, ya kan? Marketplace, ada Shopee, ada apa lagi? Tokopedia, ada apa lagi? Ya, Lazada, ada apa lagi? TikTok Shop, ya. Nah, pada saat kalian buka Shopee, misalkan hari ini Burina kepingin beli gamis, ya. Burina keluar dari aplikasi Shopee tadi. Nah, 2 hari kemudian, sudah 2 hari kemudian Burina buka Shopee lagi. Di beranda tadi itu munculnya apa? Ya gamis, ya Pak ya. Nah, jadi marketplace tadi itu yang ada pencarian terakhir dari kita itu muncul dengan sendiri. Pernah mengalami seperti itu? Pernah ya? Misalkan Claudia mau mencari buku TKA.
orang TKB, orang TKI loh ya. TKA, tes kemampuan akademik untuk persiapan di SMP, masuk SMP negeri. Ya, sudah lagi, ya lah. Nah, mau masuk di SMP negeri. Nah, di TKA tadi, nah si Claudia belum rembukan sama ibunya. Besok aja ah. Nah, akhirnya besoknya masuk di beranda Shopee tadi. Ya. Si Claudia tidak menuliskan TKA. Di beranda tadi langsung muncul buku TKA. Ya kan? Nah, itu namanya apa? History atau beranda tadi sudah kita isi dengan data. Aplikasi ini ya, AI ini sesuai dengan apa yang manusia, apa yang kita inginkan. Kita sudah masukkan data satu, dia akan muncul dengan sendirinya sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Ya Pak ya, pernah mengalami seperti itu? Nah, tadi mau kita pergi ke misalkan ke Kota Lama, sopir angkotnya tidak tahu, Pak gunakan map aja Pak. Ya, ada yang bawa HP, pencet saja. Nah, kalau enggak voice note, ya kan? Nah itu kita memasukkan data. AI itu tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya bantuan manusia. Dengan apa tadi? Memasukkan data. Paham sampai sini? Paham ya? Yuk. Diperhatikan lagi. Nah, di sini AI ya. AI ini adalah sub ilmu komputer yang berfokus pada penciptaan sistem atau mesin yang dapat meniru kecerdasan manusia. Nah, AI ini sesuai dengan apa yang manusia inginkan, ya. Jadi ini kecerdasan buatan. Buatan siapa? Buatan manusia, ya, menyerupai manusia seperti robot, gitu. Nah, terus lagi kita pergi ke mall, ya. Kita tidak bisa masuk sebelum kita melewati apa? Ayo, apa? Yang kotak itu loh, kita pencet. Terus keluar angkanya itu apa? Tiket karcis, ya. Nah, loh, kok ada nyawanya bisa keluar? Ya enggak? Kita berpikir seperti itu enggak? Ya kan? Nah, itulah salah satu dari AI tadi. Paham? Nah, ada untuk bidang kesehatan. Bidang kesehatan di rumah sakit. Ya. Nah, kita masuk ke sana, masuk ke misalkan ke puskesmas. Kita hanya ada kotak itu Cah. Kita masuk, ya kan? Nah, kita pencet nomor antrian. Keluar nomor antrian. Itu digunakan untuk kesehatan, ya. Ada nomor antrian Anda sekian. Ya. Kita masuk lagi ke obat. Kita masukkan tadi. Ya, nomor antrian obat. Kita dipanggil. Kok bisa ya? Nah, itu namanya kecanggihan AI dalam bidang kesehatan. Paham sampai sini? Nah, di HP Burna juga ada untuk absen. Maka dari itu, kalau yang sering mengamati Burna, kenapa Burna tengok, ya kan? Pernah nggak? Pernah lihat Burna absen di kelas, hadap kanan, hadap kiri, ya kan? Nah, itu bukan berarti Burna selfie, bukan, ya. Tapi apa? Burna absen. Paham sampai sini? Ya, misalkan ya Allah Burna kemayu, gitu dah. Masa pagi-pagi sudah selfie, ya dah? Ya, itu bukan selfie sayang. Itu absen. Bapak Ibu guru semua apa di dinas pendidikan itu semua absennya dengan HP. Jadi kita apa ya, setor wajah. Nah, di situ
Tujuan pembelajaran. Satu, meniru kecerdasan manusia. Dua, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Tiga, mengurangi kesalahan manusia. Empat, analisis data dan pengambilan keputusan. Lima, mendorong inovasi. Nah, satu, meniru kecerdasan manusia. Sebuah robot, ya toh? Secara ya Cak, robot itu terbuat dari besi. Kenapa bisa melebihi kecerdasan manusia? Ya toh? Bisa seperti manusia, bisa masak, ya toh? Bisa mencuci. Ada lagi Cak. Sekarang nih, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Kalian pernah lihat di berita dimanapun petani sekarang itu canggih-canggih Cak. Memupuk, menyemprot hama pada sawahnya itu tidak menggunakan semprotan seperti itu, tetapi apa? Menggunakan dari atas, menggunakan apa? Drone. Pinter ya. Jadi drone-nya itu dimainkan. Nah, itu bisa menyemprot semua sawah. Coba bayangkan kalau kita membawa, ya toh, pernah lihat orang petani menyemprot tanamannya itu, membawa tong, ya toh, disemprot. Nah, baru berapa meter sudah capek, ya toh, sudah habis tongnya tadi. Nah, ambil lagi. Itu kan tidak efisien. Efisien itu apa? Hemat waktu. Gitu? Nah, kalau menggunakan drone dalam waktu misalkan 30 menit itu bisa 1 hektar. Iya. Karena menggunakan drone diremot dari petaninya tadi. Pernah toh melihat seperti itu? Nah, besok kapan-kapan kita lihat videonya. Ya. Nah, ini lagi mengurangi kesalahan manusia. Manusia tempatnya salah. Ya dah? Nah, dengan adanya AI ini manusia berkembang atau mengembangkan perangkat-perangkat aplikasi untuk mengurangi kesalahan manusia. Ya dah? Absen. Ya tadi 7.30 itu sudah terlambat. Kalau manusia misalkan kita kan lupa ya, aduh lupa ya absen. Oh ya udah ditulis 7.20. Nah, itu mengurangi kesalahan manusia. Kalau absen 7.30 maksimal, itu ya udah kamu terlambat. Misalkan ya, benar absen 7.40. Terlambat apa tidak? Terlambat. Ya udah tidak ada kata maaf, ya dah. Nah, beda dengan manusia. Oh ya wes, aku tadi absennya kami jam berapa ya? Oh tulis aja 7.20. Ya dah, masih bisa bohong. Ya Pak ya. Nah, ini analisis data tadi. Kita memasukkan di Shopee tadi. Nah, riwayat tadi, history tadi apa? Nah, mendorong inovasi. Burina membuat ini Cak. Nah, ini data ini apa? Ada jadwal, ada struktur kelas, ya dah? Nah, terus ada apa lagi? 7 kebiasaan hebat. Ini menggunakan Canva. Canva itu salah satu dari aplikasi AI tadi. Ya dah, pengembangan AI tadi. Paham sampai sini? Paham ya? Nah, nih kita bermacam-macam AI tadi, jenis-jenis AI tadi. Paham ya? Nah, sekarang dalam penggunaan AI kalian harus mempunyai etika seperti ini. Etika itu apa tuh? Aturan. Ya. Nah, yuk coba dibaca semua. 1.
adil. Misalkan Naomi mau menggunakan ChatGPT, si Skyline tidak boleh. Apakah itu adil? Tidak. Semua bisa menggunakan ChatGPT, Canva, ya kan? Google Maps, semua boleh menggunakan. Adil. Semua boleh, tidak memihak salah satu pihak saja. Arjuna juga boleh menggunakan ChatGPT tadi, ya kan? Nah, si siapa? Arawinda juga boleh. Semua boleh, ya. Transparansi, transparan, tidak ada yang disembunyikan. Seumpama si sekalian mau buka tadi, sebutkan macam-macam kerangka manusia. Si Cici tadi pingin bohong sama sekali, ditutupi jawabannya, diberikan hanya 2. Boleh tidak? Tidak, harus transparan, harus dibuka semua, ya Julia. Nah, privacy, chat AI tadi harus menjaga privasi kita. Dengan cara apa? Ayo, dengan cara apa? Kita tidak boleh memasukkan data kita yang sesungguhnya, ya tak? Tidak boleh memasukkan wajah kita. Biasanya kan seperti itu toh. Untuk menjaga keamanan atau privasi Anda, masukkan NIK. Pernah ya seperti itu? Nah, itu tidak boleh. NIK itu adanya di mana? NIK. NIK adanya di mana? Apa Jun? NIK, nomor induk kependudukan. Adanya di mana? Adanya di mana? KK boleh, ya. Di KTP itu tidak boleh kita langsung meneruskan NIK. Itu menjaga privasi kita, rahasia kita. Kita tidak boleh menyetorkan wajah kecuali tadi yang digunakan katakan absen, itu memang harus wajah. Karena dinas itu juga menjaga privasi Bapak Ibu guru dan semua karyawan yang ada di dinas pendidikan. Itu menjaga privasi, keamanan. Ya. Silakan tulis nama, nomor induk KTP, nomor induk kependudukan, NIK, tempat tanggal lahir. Itu tidak boleh. Ya, itu menjaga privasi demi keamanan kita bersama. Paham sampai sini? Ya, harus bertanggung jawab. Seorang pengembang AI itu harus bertanggung jawab seperti yang Bunda katakan. Ya, map itu tidak boleh menjerumuskan seperti tadi mau masuk jurang untuk tidak kecelakaan. Coba bayangkan kalau seorang pengembang map tadi, ya toh, menjerumuskan kamu, apa yang terjadi? Bisa masuk kuburan, ya toh? Itu harus bertanggung jawab, harus mengembangkan lagi. Ya, jalan ya Jun ya. Paham sampai sini? Paham. Yuk sekarang dibuka HP kalian. Nah, ini perkembangan AI itu berkembang sangat pesat sekarang, ya. Ya, sekarang kalian buka di WA grup kalian. Nah, WA itu tadi juga salah satu AI tadi, ya. AI tadi juga WA tadi, ya. Yang tidak bawa HP hari ini barengan, dibuka link pada tugasmu tadi. Nah, silakan dikerjakan. Oh ya, Bunda bagi kelompoknya dulu. Ya. Kelompok 1 mau diberi nama apa? Kelompok apa? Ayo. Mau diberi kelompok apa? Apa diberi nama apa ya? Yang sekarang. Oh ya. Itu loh. Apa diberi salah apa? Anomali, ya. Nah, sekarang ada anomali. Itu juga perkembangan
Nah, masa orang badannya apa? Badannya manusia, kepalanya hewan, ya tak? Nah itu juga anomali. Apa AI? Perkembangan AI. Ayo diberi kelompok dulu dari anomali tadi cerita. Panggil bentuk. Ya, ini apa? Tung sahur. Ya, kelompok Junda. Ya, cappuccino. Kelompok Auren. Apa? Ya, ada nilai-nilai sendiri ya. Dan sekarang silakan kalian kerjakan evaluasi yang ada di link grup WA tadi. Silakan dibuka, dikerjakan. Sudah? Sudah bisa? Duh. Ada yang bisa? Ya. Ya. Satu kelompok satu saja. Yuk, bersama. Ya. Ada yang bisa? Ya, satu kelompok satu. Ya, silakan bekerja sama, beri waktu 5 menit. Apa nak? Ada yang bisa masak belum? Sudah bisa kan? Yuk dikerjakan. Ini aja, pakai punya novel aja. Yuk. Yuk. Sudah. Ya kalau satu kelompok satu saja. Sudah bisa masuk? Sudah bisa. Sudah kerjakan. Ya, perhatikan. Gimana, sudah bisa belum? Ya. Sudah dikerjakan? Sudah keluar
link ke kalian semua. Nah, itu salah satu AI ya. Nah, sekarang diperhatikan. Nih, teknologi kecerdasan buatan atau AI telah berkembang pesat dan kini memainkan peran penting di banyak bidang masyarakat, termasuk bisnis, kesehatan, pendidikan, hiburan, ya. Kemampuan AI menganalisis data, ya, produktivitas. Terlepas dari manfaatnya, AI menimbulkan masalah citra, privasi, penggantian tenaga kerja, ya. Perhatikan, selain memberikan manfaat, AI juga ada sisi negatifnya, seperti, ya, misalkan sekali gendut ya Cah. Nah, wajahnya Stalin, badannya diganti apa? Diganti artis, diganti Cinta Kuya. Wah, ya toh? Nah, itu menjaga privasi tidak boleh seperti itu ya. Nah, lagi Abinaya kan kurus ya Cah. Nah, Abizaro kurus. Nah, kepalanya Abizaro, badannya siapa itu yang Preti Sinta yang badannya gede banget itu loh. Nah, itu boleh tidak? Tidak, itu namanya tidak menjaga privasi. Siapa yang membuat? Misalkan Noval tadi yang membuat dari aplikasi Omi. Nah, dari aplikasi Omi tadi si Noval harus bertanggung jawab, harus minta maaf pada Stalin, pada Abizaro, harus minta maaf. Paham sampai sini? Jadi kita harus cerdas dalam menggunakan AI yang sangat berkembang saat ini, ya toh? Nah, kemarin ada berita yang viral, Ibu Menteri, ya toh, mengatakan bahwa guru beban negara, tahu toh? Nah, ternyata itu apa Cah? Hanya editan AI tadi. Nah, beliau sudah minta maaf kepada seluruh guru di Indonesia. Ternyata bukan beliau yang mengucapkan, itu hanya editan AI. Paham? Jadi jangan termakan hoax. Ya, harus cerdas. Kita harus cerdas, lebih cerdas daripada AI tadi, karena AI ini buatan manusia. Paham sampai sini? Nah, untuk pertemuan berikutnya kita nanti akan membahas, ya, untuk apa? Mesin cerdas dan mesin tidak cerdas. Ya, mesin cerdas itu seperti apa? Kita bahas minggu depan. Yuk, sekarang HP dimasukkan dalam tas, alat tulis dimasukkan dalam tas, kita berkemas-kemas.
semuanya?